Terima kasih mengucapkan kepada Ketua Musyawarah Ansor. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat bersama. Selanjutnya adapun acara yang ketiga, yaitu tausiah mengenai acara halal bihalal yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Usman SPD. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Pagi-pagi pergi ke sawah. Tiba di sawah memanen padi. Pak, kalau bapak-bapak menjawab salam dari saya doakan menikah sekali lagi. Oh, menikah sekali lagi, Pak. Oh, menikah sekali lagi. Hah? Pak, mau nikah nilai? Pikir-pikir dulu. Betul, Pak. Pikir-pikir dulu. Saya begini. Saya bantu ibu-ibu. Apa kata ibu-ibu? Jalan-jalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar membeli roti. Kalau bapak-bapak berani menikah sekali lagi, berarti bapak menjadi mencari mati. Nah, ya Pak. Jadi kalau berani nikah, pikir-pikir dulu, ya, pikir-pikir dulu. Kalau tak pikir-pikir, bahaya. Hati-hati, Pak. Hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa'tasimul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi am kullu sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama atas nikmat yang Allah berikan kesehatan kepada kita serta umur yang panjang kepada kita, Pak. Sehingga dengan kesehatan serta umur yang panjang itu kita dapat hadir bersama-sama. Lebih-lebih lagi nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehat pun badan kita, kuat pun kaki kita untuk melangkah, tegak pun badan kita. Tapi kalau nikmat iman itu tak ada di dalam hati, Pak, niscaya walaupun kuat kita, gagah kita, ganteng kita, tegak kita, tak mampu, Pak, tak mampu, Bu.
kemudian saudara-saudara kita hari ini mereka berada di rumah. Ketika diundang oleh pengurus mereka tak mau hadir. Karena tak terduga hatinya. Jangan kita bersedih, Pak. Karena orang-orang yang hadir itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada suatu saat nanti nikmat ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengar Pak, Bu. Apa tanda-tanda nikmat akan dicabut oleh Allah? Tanda-tanda nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rambut ataupun uban sudah mulai putih, ya. Artinya uban sudah mulai berkabur, mata sudah mulai kendur ataupun kabur, kulit sudah mulai kendur, gigi sudah mulai gugur, kemudian makan sudah nasi bubur. Pertanda nanti nikmat Allah akan dicabut, pertanda kita akan masuk kubur. Allah akan putuskan nikmat tersebut, Pak. Nah, tengok-tengok Pak. Kalau ubat sudah bertabur, hati-hati Pak. Hati-hati Pak, Bu. Kalau ubat sudah bertabur, hati-hati. Mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, kulit sudah mulai kendur. Pertanda kita akan masuk kubur. Pertanda akan masuk kubur. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, nah jangan sok gagal, ya. Nah, itu tanda-tanda nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti tidak dapat ataupun tidak bisa kita berkata apa-apa lagi. Kalau mata sudah tidak bisa lagi melihat, apa yang tidak kita kata? Karena semua fasilitas ini, semua yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja dan kapan saja, di mana saja Allah berhak untuk mengambilnya. Ya, Allah berhak untuk mengambilnya. Maka supaya kita jangan menjadi orang-orang yang menyesal dalam kehidupan dunia ini, ketika Allah sudah cabut nikmat tersebut, artinya Allah sudah cabut, sudah putuskan nikmat tersebut. Bagaimana Allah memutuskan nikmat tersebut? Yaitu Allah wafatkan kita. Ketika kita wafat, Pak Bu, ketika kita wafat, maka kita akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Farji'na na'mal sholihan." Ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia, kami akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal saleh. Maka sebagaimana ataupun sebelum hal itu terjadi, maka kita harus menyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita harus bersyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa idza ta'adzana rabbakum," dan ingatlah ketika waktu yang telah kuberikan. Waktu apa? Waktu bisa melihat. Waktu apa? Waktu bisa berjalan. Waktu apa? Waktu bisa menampai. Waktu apa? Waktu bisa berbicara. Waktu apa? Waktu masih bisa merasa. Ya. Ketika waktu yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'adzana rabbakum wa la in sakartum, dan jikalau kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmat tersebut. Namun apabila kita tidak bersyukur, apabila kita kufur, apabila kita
Maka sebagai hamba yang abadan bersyakur, hamba yang pandai bersyukur, marilah kita membasahi bibir kita dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salawat merangkaikan salam sama-sama kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang mungkin ada yang tidak pakai sayyidina, mohon maaf. Semoga dengan ucapan salawat yang singkat tersebut kita semua mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar, di syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada lagi pertolongan, ketika tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya ketika kita membutuhkan di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musala al-ansar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurus musala al-ansar beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati perangkat-perangkat desa ataupun perangkat-perangkat kelurahan yang hadir, baik itu kepala dusun, RT, RW. Kemudian yang saya hormati para jamaah musholah al-ansar yang bersedia meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bersama di surga Allah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati segenap kaum muslimin dan muslimat, yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil tidak saya sebut nama. Segenap yang hadir mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan aktivitas kita, kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musholah al-ansar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan dengan tema halal bihalal, saya ingin menyampaikan sedikit terlebih dahulu apa yang perlu saya sampaikan selama ataupun kita tanpa kita sadari Ramadan telah berlalu, Pak Bu. Tanpa kita sadar Ramadan itu telah berlalu. Sudah hampir 1 bulan Ramadan berlalu. Kita rindu dengan orang membaca Al-Quran di masjid. Kemudian kita rindu dengan orang yang hadir ke masjid berbondong-bondong dengan keluarganya. Rindu tak Pak Bu? Rindu tak Pak Bu? Pasti rindu. Kalau kita mempunyai iman di dalam hati kita, pasti kita rindu. Hal itu pada hari ini sudah tidak bisa kita dengar lagi, ataupun sudah jarang kita dengar. Orang baca Al-Quran sudah jarang kita dengar. Orang berbondong-bondong pergi ke masjid berjamaah sudah jarang kita melihatnya. Apa-apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai ataupun sudah jarang kita melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Itu pertandanya apa? Pertandanya Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Maka ketika Ramadan berlalu meninggalkan kita, Pak Bu, ketika Ramadan berlalu meninggalkan kita, manusia itu terbagi menjadi 3, Pak Bu. Manusia itu terbagi menjadi 3. Mana manusia yang 3 itu? Kita tengok Pak Bu, nanti introspeksi aja diri sendiri, nanti masuk di golongan mana kita nanti. Yang pertama adalah manusia ketika Ramadan, Pak Bu, ketika Ramadan masuk mereka bergembira dengan memasuki bulan suci
maka mereka tetap istiqomah atas apa yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Mereka senantiasa dididik di bulan suci Ramadan. Apa yang telah mereka dididik di dalam bulan suci Ramadan tersebut mereka terapkan pada 11 bulan berikutnya. Maka inilah kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Inilah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah manusia-manusia yang mendapatkan predikat yang anda tertakut. Nah, ditengok diri kita, Pak Bu, istiqomah kita atas apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan inilah orang-orang yang beruntung, dan inilah orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe manusia yang pertama. Kemudian tipe manusia yang kedua adalah ketika Ramadan masuk mereka bersenang-senang menyambut bulan suci Ramadan. Mereka beribadah di bulan suci Ramadan, ataupun mereka ketika siang hari Ramadan yang mereka melaksanakan sahur, kemudian pada malam hari yang mereka beribadah sebagaimana manusia lainnya beribadah. Kemudian setelah itu berlalu, ataupun setelah Ramadan berlalu, sayang seribu sayang Bapak Ibu, mereka kembali ke habitat mereka. Mereka kembali dengan kemaksiatan yang mereka lakukan sebelum bulan suci Ramadan. Inilah manusia-manusia yang kata Allah, kam shaimin, seberapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah manusia yang apabila Ramadan masuk mereka merasa sempit hati mereka. Mereka merasa susah ketika mereka mengadakan perniagaan ataupun jual beli. Mereka takut rugi. Pada siang hari Ramadan yang mereka tidak menghargai bulan suci Ramadan ataupun orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mereka enak-enak saja makan di bulan suci Ramadan di halayak ramai sementara orang sedang berpuasa. Kemudian pada malam hari Ramadan yang mereka tidak tergerak hati mereka untuk melaksanakan ibadah sebagaimana manusia lainnya beribadah ataupun meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tergugah hati mereka. Mereka tak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah manusia-manusia yang manusia ini digolongkan manusia-manusia yang celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kepada golongan yang kedua dan yang ketiga tadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan manusia yang tetap istiqomah atas apa yang telah kita dididik di bulan suci Ramadan. Maka ketika di luar bulan suci Ramadan kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan puasa 6 di bulan Syawal. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat malam. Mungkin sholat tarawih dan witir tidak bisa lagi setelah Ramadan, tetapi kita lakukan yang namanya sholat malam ataupun sholat tahajud. Kita tetap melaksanakan bacaan Al-Quran dan sholat berjamaah di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit informasi ataupun sedikit tausiah tentang bulan suci Ramadan ataupun Ramadan telah berlalu. Kita kembali kepada tema kita. Apa tema kita pada hari ini? Tema kita pada hari ini adalah
Ustaz, kami ketika Ustaz nyampaikan nanti kami izin memberikan makanan ringan. Pada ada makanan bau ini Pak. Dan makan ringan lagi, makan bau ini. Nasi ke, alhamdulillah kau masih ada kok, ya. Alhamdulillah. Tapi ada satu topik kok, jangan makan lebih minum tak lagi. Ya Pak, Bu. Apa halal bihalal itu Bu, Pak? Nah, saya yakin dan percaya tak tahu, ya. Halal bihalal itu memaafkan. Coba kata-katanya apa itu halal bihalal? Halal bihalal itu berasal dari bahasa Arab, tetapi orang Arab tidak pernah menggunakannya, Pak. Bu. Coba kata-kata halal. Apa arti halal itu? Apa arti halal itu? Bu, boleh. Bi, apa artinya bi? Dengan, ya. Halal, boleh, boleh dengan boleh. Masuk tak Pak? Masuk tak Pak? Tak masuk itu, ya. Tapi jangan tengok casingnya Pak. Jangan tengok casingnya. Ustaz tak boleh halal bihalal Ustaz. Boleh. Silahkan. Karena tujuan kita adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita baik. Jangan tengok casingnya. Kalau tengok casingnya tak masuk orang, ya, tak masuk halal bihalal itu. Halal artinya boleh, bi artinya dengan, halal boleh, boleh dengan boleh. Masuk itu kita cara halal bihalal itu seperti ini. Tak masuk loh Pak, ya. Jadi pada hari ini kita mengadakan acara halal bihalal. Terkait dengan casing tadi, kita lupakan casing tadi Pak, ya. Kita lupakan casing tadi. Yang kita bahas adalah inti daripada halal bihalal itu. Apa inti daripada halal bihalal itu? Tujuan kita mengadakan acara halal bihalal ini adalah untuk saling itu tujuannya cukup. Kita ditanya sama orang besok, apa halal bihalal itu? Maafkan. Masuk arti dengan kata-kata halal bihalal tadi itu loh, ya. Maaf memaaf, maaf memaafkan, ya. Maaf memaafkan. Itulah yang dikatakan tujuan daripada halal bihalal. Alhamdulillah pada hari ini masih ada pengurus masjid peduli dengan kita semua. Mereka mengadakan acara mengumpulkan kita secara bersama, di mana mungkin kita tak bisa ataupun tak sempat untuk berkunjung ke rumah tetangga, tak sempat ataupun tak bisa untuk berkunjung ke rumah sanak saudara kita karena kesibukan kita sehari-hari, karena kesibukan kita mencari nafkah, karena kesibukan kita memenuhi kebutuhan keluarga kita. Maka pada hari ini bersyukur kita kepada Allah, ada orang yang mau mengumpulkan kita bersama. Mereka peduli dengan kita Pak Bu. Mereka peduli dengan kita. Karena ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Bu. Ada dosa yang tak bisa Allah ampuni. Tak bisa Allah mengampuninya sebelum dosa itu ataupun permasalahan itu selesai. Allah tak bisa. Jadi di bulan suci Ramadan itu kita melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian kita merayakan hari kemenangan pada bulan Syawal. Kita bergembira menyambut ataupun kita bergembira dengan kemenangan kita. Kita melaksanakan ibadah salat Aid di bulan Syawal. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika di hari kemenangan kita lahir ataupun kita berada di dalam keadaan suci,
Kita tidak membawa dosa. Kita seperti anak yang baru lahir, Pak, Bu. Kita seperti anak yang baru lahir. Tetapi kalau hubungan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun permasalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni kita, Pak, Bu. Tapi Allah tak mau ampuni masalah antara hablum minan nas. Kalau hablum minallah kita telah selesai, kita melaksanakan ibadah. Tetapi hablum minan nas tidak bisa selesai sebelum orang tersebut bermaaf. Pas. Nah, lalu, nak panjang loh, sebab banyak agenda Pak tadi. Tadi ada agenda rapido, banyak apa yang akan dibahas loh. Apalagi masalah Idul Adha. Dah. Jadi kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mau memaafkan kesalahan di antara manusia. Yang bisa memaafkannya apa? Apabila kita minta maaf ataupun saling maaf memaafkan dengan sesama kita. Bu, dengan siapa kita harus halal bihalal yang pertama sekali, Pak? Pak, dengan orang yang terdekat dengan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Orang tua kita. Hari ini lucu, Pak. Lucu hari ini. Terkadang orang yang dekat dengan kita belum kita minta maaf, tetapi orang yang tidak kenal dengan kita sudah sampaikan maaf kepada mereka. Ya tak, Bu? Ya, Bu. Hari ini dengan media sosial kita sampaikan WA, kita sampaikan di media sosial Facebook, TikTok dan lain-lain sebagainya. Kita minta maaf. Sementara dengan orang yang terdekat dengan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Adalah orang tua kita, orang yang telah melahirkan kita. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita, yang telah menumpahkan darah untuk kita, yang rela tidak tidur demi kita. Inilah ibu kita. Siapa orang terdekat dengan kita? Ayah kita yang mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan darah dengan kita, Pak, Bu. Mereka rela tak beli baju lebaran. Ayah kita rela tak beli baju lebaran asalkan anaknya pakai baju lebaran. Ibu kita rela tak pakai baju lebaran asalkan anaknya pakai baju lebaran. Ibu kita rela berutang-utang ke sana ke sini asalkan anaknya pakai baju lebaran. Namun sayang, seribu sayang, pada hari ini, Pak, Bu, sayang, seribu sayang, anak terkadang banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka pandai berterima kasih kepada orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau andai kata kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ataupun kalau saya bolehkan manusia itu sujud, maka mereka sujudlah kepada kedua orang tuanya. Ini, ya. Jadi minta maaf kepada kedua orang tua kita. Andai kata orang tua kita telah meninggal dunia, Ustaz, saya tidak bisa minta maaf sama orang tua saya, Ustaz. Orang tua saya telah meninggal dunia. Maka di hari raya Idul Fitri itu kunjungi, bersihkan dan kunjungi kuburan orang tua kita, kemudian mohonkan ampun terhadap kedua orang tua kita ataupun orang tua kita yang telah meninggal dunia. Inilah bakti kita. Kalau ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, maka sedekahkan harta tersebut untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Inilah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian kepada siapa lagi kita harus minta maaf ataupun halal bihalal, Pak?
Alhamdulillah. Bu, Pak, Ibu udah minta maaf sama Bapak? Sudah. Alhamdulillah. Minta maaflah kepada suami minta maaflah kepada istri. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Andai kata Allah bukakan kesalahan kita, maka niscaya kita tidak sanggup untuk berdiri di depan orang-orang. Banyak kesalahan kita, Pak. Banyak kesalahan kita. Jadi minta maaf kepada suami kita, minta maaf kepada istri kita. Suami harus minta maaf kepada istrinya karena banyak kesalahan yang dilakukan. Mungkin nafkah yang tidak cukup, mungkin sholat yang tidak terbelikan, banyak mungkin keinginan istri yang tak dapat kita penuhi. Minta maaf sama istri kita. Kemudian istri pun seperti itu, minta maaf kepada suami. Banyak kesalahan ibu, mungkin baju yang tidak tergosokkan, mungkin ada perkataan ataupun seuzon dengan suami kita. Suami pergi kerja, kita tahu apa yang kita pikirkan. Padahal enak suami kerja, tapi itulah karena ada banyak yang namanya pelakor, ya. Nah, kemudian kita pikirkan pula di suami saya ini yang kerja, padahal sama siapa dia nanti yang ayah tuh. Banyak salah kita, Bu. Minta maaf sama suami, minta maaf sama suami kita. Udah Bu, minta maaf sama suami, minta maaf sama suami. Bagaimana cara kita minta maaf? Ada caranya, Pak, Bu. Ya, ada caranya minta maaf kita tuh. Tidak sembarangan minta maaf aja. Ya, terkadang kita sekarang, Bu, ya Pak, terkadang kita minta maaf lewat WA aja ya, lewat WA. Mohon maaf lahir dan batin. Bahkan sama suaminya pun pakai WA aja tuh. Bagaimana meminta maaf yang paling baik? Yang pertama, yang cara kita minta maaf yang paling baik adalah bersalam. Ya. Jadi salami suami, Bu, salami suami, minta maaf kepadanya. Itu yang pertama, salami. Kemudian yang kedua, caranya apa? Tatap matanya ataupun tatap wajahnya. Kadang minta maaf juga ada gini kok, Pak. Terkadang minta maaf seperti ini. Maaf berarti. Ada minta maaf seperti itu. Kemudian dengan senyum, minta maaf dengan senyum. Ada pula orang minta maaf, ada kayak gitu. Jadi dengan senyum, tatap mukanya, dengan bersalaman, kemudian tatap mukanya, kemudian setelah itu sebutkan judul kesalahan kita. Pak, berani menyebut judul kesalahan awak sama istri Pak? Berani? Pak, berani menyebut judul kesalahan kita sama istri? Kalau tak berani Pak Ustaz. Ini nampaknya terkontaminasi gara-gara konten. Apa? Kita tengok di YouTube, dibilangnya kesalahan istrinya, dikasihnya duit belanja dulu. Dikasih duit banyak-banyak dulu. Itu terkontaminasi oleh konten. Itu kontennya lupa, coba asli.
Konten itu coba aslinya. Kalau tak bijak-bijak kita itu, ya, kasih pun duit dia, tak mau dia itu. Tapi kalau untuk konten ya tuh. Jadi berani tak kita bilang dulu ya, sampaikan dulunya kepada Pak, dibilang sama ibu, maafkan kesalahan bapak ya bu, apa kesalahan bapak pada hari itu pak, pada hari itu bu, saya pada waktu itu gajian 500 juta, tetapi saya berikan sama ibu hanya sekitar 3 juta, terus yang 2 jutanya kemana? Saya jajan di luar. Sanggup tak? Tak sanggup itu. Jadi kalau kan berbahaya rasanya tidak usah bilang. Kalau kan berbahaya rasanya tidak usah bilang. Tapi kalau tak berbahaya rasanya bilanglah apa permasalahan ataupun apa judul permasalahan yang kita lakukan. Bilangkan permasalahannya. Dah, Daud, ya, bilang masalahnya. Jangan minta maaf. Ya, minta maaf dan batin ya. Pada pagi lebar itu duduk bersama-sama. Ya, minta maaf dan batin ya. Kesalahannya tak apa-apa. Langsung minta maaf dan batin secara global saja. Sebutkan kesalahan kita. Itu permintaan maaf yang lebih baik. Tapi kalau bermasalah rasanya, kan berbahaya rasanya, cukup di dalam hati saja. Oke? Kemudian kepada siapa kita harus minta maaf lagi Pak? Harus kita minta maaf kepada tetangga kita. Ya, minta maaf kepada tetangga, karena hubungan yang paling baik itu setelah keluarga kita saudara adalah tetangga kita. Maka kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibbu, hingga mereka mencintai saudaranya lebih daripada mencintai diri sendiri, sebagaimana mereka mencintai diri sendiri. Nah, ini jadi cintai saudara kita, tetangga kita itu adalah saudara kita. Maka kita maafkan kepada tetangga kita. Kita yang tak punya hubungan tetangga dengan karib kerabat dan lain sebagainya, kita minta maaf, tetapi dengan tetangga kita tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga kita. Kita saling CME, kita saling hasad, kita saling dengki, kita saling merendahkan. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka halal bihalal itu intinya adalah saling maaf, memaafkan antara ayah dengan anak ataupun anak dengan ayah, kemudian antara suami dengan istri ataupun istri dengan suami, dan permintaan maaf ataupun halal bihalal antara kita dengan tetangga kita. Minta maaf dengan tetangga kita. Terkadang kita tidak, yang kita utamakan mungkin keluarga yang jauh dulu, baru tetangga-tetangga saling minta maaf. Tidak. Terkadang kita lewat di depan rumahnya, kita lewatkan. Mungkin ada permasalahan tanah yang belum selesai. Mungkin ada permasalahan kemarin mereka tak apa-apa dalam, kemudian kita tidak saling maafkan. Maka barang siapa yang tidak bertegur sapa 3 hari saja, yang tidak bertegur sapa, jangan harap masuk surga lagi Pak. Ya, maka berhati-hati itu. Taat itu kita beribadah ada suatu cerita Pak. Suatu cerita ini seorang yang ahli ibadah. Dia ahli beribadah. Dia melaksanakan salat tahajud, dia melaksanakan pokoknya ibadah-ibadah wajib pun, kemudian dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dikerjakannya, ataupun ibadah-ibadah dilakukan oleh dia. Kemudian ketika itu datanglah malaikat pencatat amal baik, datanglah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika membawa buku, namanya buku ibadah, kemudian ditengoklah siapa-siapa nama-nama orang yang ahli ibadah pada saat itu. Terkejutlah orang yang ahli ibadah
ibadah ini dia terkejut bahwasanya namanya tidak ada di dalam buku itu. Kemudian si ahli ibadah ini ataupun orang yang taat beribadah ini bertanya kepada malaikat tersebut, kenapa nama saya tidak ada di dalam itu? Bahkan apapun berita-berita Allah, sedikit apapun berita-berita Allah, tidak pernah saya tinggalkan, tak pernah saya tinggalkan. Kemudian ditanya oleh malaikat kepada ahli ibadah, kesalahan apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidak termasuk di dalam catatan ini? Rupanya setelah dikorek-korek Pak Bu, rupanya ada kesalahan di antara sesama manusia. Dia ahli ibadah, rajin ke masjid, tetapi dengan tetangga tak bertegur sapa. Dia rajin ke masjid, tetapi tetangga diceritakan. Dia rajin naik haji, 7 kali 10 kali naik haji, tetapi hubungan dengan sesama manusia tidak baik. Maka ibadah haji, ibadah yang dilakukannya tidak tercatat sebagai ahli ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak pun tunggak-tunggik kita, sujud kita di masjid, tetapi hubungan dengan sesama manusia tidak baik, maka digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai urusannya selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan momentum hari Hajat Biara dalam momentum Syawal ini, mari kita saling memaafkan di antara kita. Mari kita saling menjernihkan muka, menjernihkan hati kita, membebaskan ataupun memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Terkadang ini ada nifaq. Kalau di pemerintah mungkin gini, ada yang mengatakan kesalahan saya maafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan. Kira-kira minta maaf seperti itu. Selesai dah itu dimaafkan apa enggak? Kesalahan saya maafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan. Kalau andai kata dimaafkan, habis cerita apa? Tak dengan ingat lagi, hilang ke laut itu. Tapi tidak, terkadang kita maafkan, tetapi masih ada sedikit lagi. Minta maaf, ya. Jadi selesaikan permasalahan di antara kita agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keampunan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bebas ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan karena mungkin masih ada agenda yang lain yang harus diselesaikan, dan saya berpesan silahkan selesaikan permasalahan ataupun apapun yang betul. Mudah-mudahan ini merupakan yang terbaik bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku protokol, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesalahan ataupun kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
kalau Pak Ustaz makan itu kita buat makan juga. Nah, yang ke depan yang kemudian kalau hari ini kue kita buat sop. Ya aman. Sebelum saya lanjutkan, ini saya minta pendapat dulu ke Pak RT yang mau Pak RT pandangan mengenai minyak ini ada Pak RT itu baginya habis. Iya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dalam sholat asar beserta pengurus yang lainnya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat asar yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir bersama memenuhi undangan Ketua Musyawarah Ansor dalam rangka halal dan pembubaran panitia Ramadan, tapi belum ada nampaknya dibubarkan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembentukan panitia korban. Jadi siapa ini yang mau menutup ini Pak Ketua ini? Bapak-bapak ibu Ya. ya tahun ini bisa. Jadi kalau menurut pandangan saya, bubarkanlah dulu, ada laporan keuangan, berapa uang infak masuk selama Ramadan, dikeluarkan untuk apa, berapa zakat fitrah yang masuk dibagikan keluarga berapa. Rasanya itu yang harus dijabat dulu Pak Ketua. Nah, ini saya kembalikan ke Ketua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua apanya kemarin Pak RT ketua Ramadannya kan Pak Dhani. Kebetulan Pak Dhani ini pulang kampung. Jadi mana yang Pak Yusri ini ke Mekah, Pak Jen tengok pindah ke Jakarta. Ini dia tahu semua. Jadi tinggal sisa-sisa masyarakat. Pak apa? Golnya kalau mereka berbeda dan memang tinggal yang sesungguhnya itu satu kali tapi syukur alhamdulillah terlaksana dengan baik. Nah, jadi juga bapak-bapak ibu, bu dengar dulu. Nah, ini perlu nih nanti black nih ya Pak itu apa? Kemarin sudah saya laporkan sebenarnya pada saat Idul Fitri, tapi nggak apa-apa. Kita laporkan juga alhamdulillah. Ya, ini saya udah kebetulan ya Pak Warman ini nggak hadir, dia balik kampung ke ketuanya, harusnya dia melakukan semua. Jadi perlu juga yang hadir kita kasih tahu yang RT, nggak apa-apa. Nah, ini sudah kita tahu semua pengurus, jumlah uang yang diterima, ibu. Nanti jangan dari orang lain, dari sini. Jadi sebentar, jumlah uang yang diterima RT Jakarta itu 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Beras 114 kilogram. Ya. Jadi jumlah uangnya 6 juta. Sementara
orang yang menerima itu banyak. Tapi syukur alhamdulillah, ya, syukur alhamdulillah ada zakat mal dari pengurus memberi lagi uang. Alhamdulillah zakat mal. Jadi kami gabungkanlah artinya uang zakat kita sama zakat mal. Jadi kalau saya sebutkan sini ada juga orang yang menerimanya. Alhamdulillah tahun inilah yang paling besar penerimanya. Tahun ini yang paling besar. Kalau betul-betul uangnya masih kurang, sudah saya mengeluarkan uang, aduh, kurang. Siapa lagi yang menambah? Oh saya sebutkan. Ya, jadi bertambah lagi Pak. Jadi ada orang juga orang kita terus cukup memenuhi kalau mau disebutkan ditambah lagi. Jadi jumlah uang yang diterima satu orang itu 750.000 ditambah juga 50. Kalau dia uangnya kurang, tapi ada donatur yang mungkin mengurus kami yang mengatur. Kalau disebutkan mohon maaf. Alhamdulillah ya, ya. Itu tadi. Kemudian donatur kembali kemarin sudah ada di sini. Itu jumlahnya uang masuknya 12.500.000, bendalanya saya dapat informasi dari Pak Joko 12.500.000, uang keluarnya 8.750.000 Pak RT. Jadi sisanya ada 3.750.000, ya kan? Kemudian uang pakul itu masuk 5.697.000. Uang keluarnya 3.688.000, masih ada sisa 2 juta sekian. Ini biar orang tertulis semua. Kemudian yang tiada donatur pembangunan. Donatur pembangunan itu masih ada yang Bapak masih tertulis uangnya belum terganggu, cuma bikin kipas angin. Karena awalnya nggak ada uang kita. Karena kipas angin nggak ada pembangunan. Namanya belum mulai, kipas perlu. Kami ambillah uang pembangunan, beli kipas angin sebesar 250.000 per satu biji kali 4 ya Pak Joko ya? 4, 3 juta rupiah. Itu aja yang kalau keluar dari pembangunan. Uangnya sekarang ada di BEM. Dan di BEM itu nanti saya kasih apa ada di BEM. Apa namanya itu? Apa namanya? Berapa? Kalau rekening orang barcode-nya sudah ada. Wah, barcode-nya sudah ada, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Jumlah uangnya ada 19.200.000. Itu ada di Bank Syariah Mandiri. Itu uang kekuatan berbuka untuk saat ini. Alhamdulillah. Di luar uang ini, yang uang ini adalah uang keperluan sehari-hari Bu. Untuk apa? Godim, untuk apa? Beli baikon dan lain-lain. Nah ini juga kita harus ketahui. Jadi alhamdulillah itu yang harus saya sampaikan tadi ke jamaah dan keluarga semua. Kemudian Ketua Ramadan ini tadi sudah melapor ke saya bahwa dia nggak bisa hadir Pak RT. Jadi ya saya kembali aja yang ada dia, karena dia memang sibuk satu sisi. Jadi kami saya ambil alih, tapi karena dia memang nggak bisa hadir, saya laporkan langsung menanggung RT. Jadi kita malam ini sudah mengembangkan secara langsung RT kenalan kembali orang ini. Alhamdulillah. Kemudian ada juga di samping kita itu lebih beras itu. Nah, ini harus saya lakukan juga ya Pak Yusuf, Pak Yusuf, saya lapor terus semua kegiatan saya harus lapor akun saya sendiri. Kemudian ada lebih beras. Beras itu ada sekitar 15 kilo. Jadi saya berpendapat itu mana beras. Sudah Pak kirim ambil inisiatif yang belum, yang kira-kira siapa aja sih. Duitnya kemana Pak? Yang beli kagak. Mencari adalah Pak Reza. Nah itulah adalah sedikit.
untuk orang yang membuat nama itu Pak RT tanggal besar. Ya, jadi jangan apa. Memang sebenarnya tidak. Kenapa kok tidak ambil? Jadi kalian inisiatif aja Bapak. Tapi sekolah juga yang orang tinggal itu terima di luar dugaan yang mana belajar Pak RT sekilas informasi. Terus yang kedua itu tadi malam ini Pak RT saya mohon kira-kira pendapat siapa kira-kira ini korban ini Pak RT. Ini yang penting sekali nih. Karena kedepannya ini silakan Bapak kalau ada pandangan orang atau gimana. Terima kasih kepada Ketua Mushola yang telah melaporkan keuangan selama Ramadan dan tentunya zakat fitrah yang mana telah dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Mengenai pemilihan ketua hari raya yang dilakukan, saya tentu minta kepada pandangan kepada jamaah yang hadir di sini. Kalau saya menentukan itu tidak fair, karena namanya pemilihan harus ada orang yang dipilih dan bersedia untuk dipilih. Maka dari itu kami minta kepada jamaah yang hadir, kira-kira tolong Andi dicatat orangnya, nanti jangan sampai tidak dibikin nontonnya nanti salahkan pula kita. Nanti ada waktu itu rapat persetujuan begini-begini. Nah, itu penting karena bagaimanapun namanya organisasi keagamaan ataupun masyarakat, kalau ada sesuatunya harus ada kontrolnya. Jadi nanti kalau ada komplain atau apa bisa kita munculkan dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kira-kira siapa yang akan ditunjuk menjadi ketua, Bapak Ibu semuanya? Tolong usulkan siapa ketuanya, dan nanti ketuanya yang berhak memilih sekretaris dan bendaharanya. Dan selanjutnya biar ketua menunjuk dan membuat draft. Setelah itu kita bikin draftnya, setelah itu baru kita pertemuan. Setelah pertemuan kita SK-kan. Dan yang paling utama tentunya karena ekonomi yang sangat rentan ini, tentu binatang hewan korban ini sekarang ini fluktuatif, gejolak mahal. Kalau kemarin saya di Muslimin udah dengar 27 per orangnya, per satu ekor kambingnya. Jadi kalau nanti untuk beli sapi ya itu kisarannya sapi yang harga 18,5 kira-kira itu. Jadi mohon kira-kira siapa yang akan mau ditentukan sebagai panitia, ketua, dan disetujui oleh jamaah. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk menunjuk siapa. Pak Haji Cicri gimana? Ini saya minta kepada penasehat suruh mengembalikan kepada ketua musyawarah. Jadi tentu orang-orang tua kita yang sebagai penasehat atau malah nanti penasihatnya kayak Pak Yen, Pak Adosa sebagai ketua kan tidak masalah. Karena namanya ketua itu kan diambil persetujuan dari jamaah yang hadir. Silakan Bapak Ibu semua yang punya hak untuk menentukan, silakan untuk mengusulkan. Terima kasih. Itu Pak Jen. Tadi Pak Jen, tadi saya dengar cakap-cakap sama Pak Haji Roda
Siapa? Calon ketua itu berada. Tadi saya dengar nih, Pak Jen nama Pak Jen bisik-bisik. Siapa menurut Pak Jen? Hah? Pak RT, Pak. Tuh, ya. Iya kan? Sekarang ini terlepas dari Lex ASP Nasional. Saya berharap Pak RT sebagai ketua Korban Ibu Anda, saya membantu. Nah, saya mau jadi wakilnya langsung. Nah, nanti bendara yang tetap Pak Joko, bendara yang RT, Pak Joko, kalau soal keuangan saya akan tangan ini, ya kan? Nah, gimana Bapak Ibu? Nah, jadi Pak RT yang terjadi, kami bantu pokoknya kami bantu supaya nanti. Apa Pak Tentara setuju kan? Nah, ini tentara kita nih, Bang Raihan Ranu. Kalau politik saya kelihatan pinjam teman-teman dan orang, ya kan? Apa payahnya? Iyalah, karena kayaknya kalau nggak ada tetap ini kan kurang Pak. Kita kelihatan pinjam tapi sama tentara. Siapa? Iya kan? Nah, jadi kalau kita setuju apa yang lama? Kita cari PNT, kita Pak RT cari estimasi biaya di usul kita kan. Langsung kita kalau udah deal akan sana, langsung buat payungnya harga satuan, ya kan? Ikut rupiahnya, 2.200 sudah selesai. Buat rapat sekali dari PNT, kita berarti semua. Ya Pak Yoga, Pak Jen, Pak Yoga, ya kan? Pak Yusri, yang kita betul Pak Joko, Pak Jul semua, Pak Joko, Pak Dani, kita yang ada di sini lah semua. Kalau bendara Pak Joko, saya Pak Ketua, Pak Joko kan untuk baca musola. Iya. Ini dibedakan dengan untuk korban itu usul dari saya. Oh gitu. Tapi Ya, itu biar kan- beda gitu kan. Oh, Ya Pak RT, oke. ya Pak RT. Tapi itu tadi. Jadi gini nih. Ini ada alasan saya mengapa untuk Pak Joko. Uangnya belum ada kita. Pak Joko ada uang. Pinjam dulu. Nah, pinjam uang musola sebentar untuk DP. Nah, sementara kita kan ada uang nih. Itu maksud saya. Kalau nggak siapa punya uang, ya kan apa yang begitu maksud saya. Karena Pak Joko punya duit, pinjam dulu Pak Joko. Saya tiket. Saya DP, kan kita PRT ya. Kan kita kan bawa Pak Joko. Kita Ramadan kemarin kipas angin. Nah kan ketua Ramadan nggak ada duit tuh. No, baru mulai. Pak beli kipas angin beda mana betul? Orang musola punya beli Pak, kita beli. Ya PRT kan? Yang bawa Pak Joko mulai untuk beli kipas angin nggak ada. Nah sekarang untuk DP itu ke up untuk bayar kita kan belum ada yang ikut korban itu. Iya kan? Nah sekarang kita udah cari coba katakanlah Pak RT lagi bilang Pak Ketua Musola kita perlu 2-3 sapi dulu untuk estimasi. Ya kan? Kan ini, ya kan? Yang mau musola pinjam lah. Nanti kita balikkan. Ya kan gitu Pak RT. Kan kita ada beli. Gimana Kak? Cocok kan? Itu maksudnya. Jadi kita memang awalnya kita belum ada di situ. Tapi yang Pak Joko, orang kan tidak akan disamakan itu bendara musola sama bendara Ramadan dia kepada tahu. Gimana Kak Pututi? Setuju? Ayo. Setuju? Bapak-bapak setuju semua? Deal. Ya PT? Kalau PT kami bantu PT. Ya kan? Kami bersedia membantu semua. Deal ya? Deal. Saya ketok nih, saya ketok musola. Dah. Nanti Pak RT yang cari yang lain-lainnya semua. Dah, deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deal. Yang dipilihkan sekarang ketua dengan bendara. Cara masaknya sekarang. Untuk dananya, dana untuk masak bagaimana caranya? Untuk masak acara korban. Kalau soal masak berada dengan saya. Iya kan? Yang dipilihkan. Kalau soal masak, ya, saya ambil alih nih. Kakak butuh berapa?
Pak Ketua. Apa ada yang lain kecuali Pak RT yang sebagai ketua panitia korban? Tanya dulu. Saya jawab. Kemarin kami rapat-rapat kecil, nah itu orangnya ada niat. Saya menunjuk Pak Aryansa. Cuma ini WA-nya Pak Aryansa. Tapi dipakai dulu, ya kan? Saya menunjuk karena kegiatan juga partai kan banyak, ya kan? Saya maklum itu, saya maklum. Tapi saya tunjuk WA ini. WA tadi saya ini Pak Aryansa. Datang kau sini bukan itu. Alasannya, tahu lah, anakku ada dijaga. Mending saya kami jaga. Jadi bukan nih bersedialah jadi ketua. Ini ada WA-nya di sini. Apa jawabnya? Saya bantu aja lah. Habis saya ngomong apa adanya kok. Yang itu saya ngomong belakang aja. Saya nggak mau ada cerita di belakang. Saya percaya dengan Pak RT. Mungkin kalau ada Pak RT jadi kita semua bisa bantu. Kita tahu semua. Itu maksud saya. Ya Kak Beb? Setuju kami Pak RT ketua. Alhamdulillah kami. Yang dapat kejadian Pak RT. Oke, kayaknya udah dipakai bukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mempercayai kepada kami, kepada saya untuk selaku ketua panitia korban di tahun 1943. Tentu nanti setelah ini akan kami konsultasikan ke pengurus untuk membentuk suatu pembantu lah ya istilahnya untuk membentuk perangkat dan para seksi. Nanti setelah itu kami akan setelah meeting draftnya kami akan mengundang Bapak Ibu semuanya untuk menentukan tapi yang paling utama adalah untuk survei masalah hewan korban berapa estimasinya. Nanti kita berunding, soalnya kayak Pak RT 04 tahun kemarin itu dapat sapi besar-besar, harganya memang tidak terlalu mahal, 17,5, tapi satu sapi dagingnya 135 di daerah mana ini Kerawang situ. Kawannya kebetulan kawan SMK di Patimura, dia peternak sapi di sana, jadi besar-besar. Tapi nanti kalau memang ada yang tempat biasanya kita ngambil di saudara Yaknong, nanti kita jajaki semua mana yang lebih bagusnya dan tentunya yang memenuhi syarat untuk hewan kurbannya. Terus masalah kalau memasak itu yang menentukan nanti ibu-ibu majlis taklim dan para perangkatnya. Kalau yang itu dialah ibu-ibu yang mengurus, bukan kita hanya mensupport aja. Terserah mau di mana masaknya atau di kapan itu kita urusan ibu, tidak ada perlu campur. Hanya itu yang kami sampaikan, rasanya cukup, dan nanti sekali lagi kami akan membuat draftnya dulu. Setelah itu baru kita adakan pertemuan secara membahas secara bersama-sama agar karena ini namanya masalah korban itu sama dengan amiliakan pertanggungan jawabnya dunia akhirat. Nanti ada warga kita yang tidak mampu, tidak kebagian karena daging korban itu. Kalau warga kita yang muslim itu bagian, kalau masih ada daging non muslim pun boleh kita bagikan. Jadi sama-sama toleransi, sesama umatlah, agar kita tidak ada nilai efek dampak yang kita dengan yang murah enak. Hanya itu yang kami sampaikan. Mau lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Tampaknya cepat selesai.
Nanti kita menunggu dari Pak RT rapat kecil, nanti bapak-bapak ibu diundang kemudian. Jadi nanti Bu, nanti rapat kemudian nanti RT undang rapat kecil nanti yang membahas semuanya. Ya kemudian semua ada rapat kedua. Itu aja. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.